Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kona Toys. Dan di video kali ini saya akan mereview action figure Arkham Knight dari brand McFarlane DC Multiverse. Oke, langsung saja kita lihat boxnya. Di sini ada mica transparan yang gede banget, jadi kita bisa lihat action figure dan semua item yang kita dapatkan. Ini adalah salah satu ciri khas packaging dari McFarlane Toys. Kemudian di atas sini ada tulisan McFarlane Toys. Di sini ada tulisan 22 moving parts, artinya di sini ada 22 titik artikulasi. Di sini ada peringatan 12 plus, artinya jangan diberikan kepada anak di bawah 12 tahun. Kemudian di bawahnya di sini ada tulisan DC Multiverse di Arkham Knight. Di sebelah kanannya ada tulisan DC Multiverse di Arkham Knight, Batman Arkham Knight. Di sini ada tulisan McFarlane Toys. Di belakangnya ada tulisan yang sama. Dan di sini ada foto action figurnya. Ya, ini foto asli dari action figurnya, bukan animasi gitu teman-teman. Di sini ada tulisan DC Multiverse. Di sini ada berbagai sosial media dari McFarlane Toys. Di sebelah kirinya ada tulisan di Arkham Knight dan DC Multiverse. Kemudian di bawahnya ada banyak tulisan. Di sini ada SNI, di sini ada warning, di sini ada barcode dan lain sebagainya. Sekarang saatnya kita buka boxnya. Oke, jadi ini adalah semua item yang kita dapatkan dari paket pembeliannya. Yang pertama ada action figurnya, kedua ada base-nya, kemudian di sini ada 2 buah granat, di sini ada grapple gun, dan yang terakhir kita dapat 1 buah kartu. Oke, sebelum melanjut reviewnya, saya akan cerita sedikit tentang karakter Arkham Knight ini. Pertama kali saya tahu karakter Arkham Knight itu dari video game Batman Arkham Knight. Tapi Arkham Knight yang ada di video game itu sedikit berbeda dengan versi yang dirilis oleh McFarlane ini. Kalau versi McFarlane ini, kostumnya didominasi dengan warna hitam seperti ini. Sedangkan kalau di video game yang saya tahu, helmnya, armor dada, dan beberapa bagian lainnya, itu warnanya biru seperti ini teman-teman. Kemudian pakaian di bagian perut dan pahanya ada motif kamunya gitu. Nah, untuk kalian yang belum tahu siapa Arkham Knight ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang dari versi video gamenya. Jadi Arkham Knight ini adalah musuh dari Batman. Dan yang mengejutkan, orang di balik topeng Arkham Knight ini sebetulnya adalah Jason Todd alias Robin generasi kedua. Mengapa Jason menjadi musuh Batman? Itu karena Joker berhasil menangkap Jason, kemudian disekap dan didoktrin. Joker mengatakan bahwa Batman tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, setelah beberapa waktu berlalu, Batman tak kunjung datang untuk menyelamatkannya. Kemudian Jason mulai berpikir bahwa Batman benar-benar mengkhianatinya. Dan sejak saat itu, Jason menaruh dendam yang sangat dalam kepada Batman. Selanjutnya saya akan membahas tentang aksesoris yang kita dapatkan dari paket pembeliannya yang memang minim sekali karena memang McFarlane jarang memberikan banyak aksesoris. Bahkan kita tidak mendapatkan spare tangan untuk action figurnya. Oke, langsung saja yang pertama ini adalah grapple gun yang detail cetakannya itu sebenarnya lumayan keren, tapi di sini warnanya hitam polos gitu aja teman-teman. Dan di ujung grapple gun ini nggak bisa dilepas. Kemudian bahannya ini kayak plastik karet gitu yang agak-agak lentur. Selanjutnya kita dapatkan 2 buah granat yang sama persis. Dimana di sini ada detailing warna yang tabungnya itu warna hitam, kemudian di ujungnya warnanya abu-abu. Dan ini bahannya juga sama seperti karet-karet gitu yang lentur. Ini lentur banget teman-teman. Kemudian di sini kita dapatkan base yang tanpa stand. Jadi modelnya ini simple banget. Di sini ada semacam pin gini yang fungsinya untuk dimasukin di bagian kakinya. Jadi kakinya ada lubang seperti ini. Kemudian dipasang aja teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini ada detailing tulisan DC seperti ini. Dan baliknya polos aja. Dan ini plastiknya itu kayak
bukan plastik yang mahal gitu ya teman-teman. Yang terakhir kita dapatkan sebuah kartu di mana di sini ada foto Arkham Knight yang sama persis sama di bagian belakang boxnya. Kemudian di sini adalah data file dari Arkham Knight. Selanjutnya saya akan membahas postur McFarlane Arkham Knight ini teman-teman. Dia itu punya tinggi sekitar 18 cm. Jadi bisa saya asumsikan bahwa skala dari action figure ini adalah 1:10. Dan kalau dibandingkan dengan GD Toys Iron Man Mark 6 itu tingginya seimbang teman-teman. Jadi mereka bisa dibajang atau difoto-foto secara bersamaan. Kemudian yang saya kurang suka dari posturnya itu bagian leher dan bagian pundaknya. Lehernya itu kesannya kayak bantet, mungkin karena di sini ada semacam kerah yang terlalu tebal, atau mungkin bisa juga memang lehernya sedikit kurang tinggi. Kemudian di bagian pundaknya atau shoulder padnya ini kesannya terlalu tepos teman-teman, kayak kurang berotot gitu. Oh iya, ditambah lagi McFarlane ini tidak memberikan aksesoris tangan tambahan. Tangan yang terpasang ini adalah pose seperti menggenggam pistol. Jadi mungkin untuk pose-pose tertentu, action figure ini akan sedikit terlihat aneh di bagian tangannya. Dan selebihnya menurut saya posturnya udah keren, udah proporsional. Nah, sekarang saya akan membahas printing dan detailingnya. Jadi Arkham Knight ini didominasi dengan warna hitam dan warna abu-abu gelap seperti ini. Kemudian di bagian dadanya ini ada simbol ciri khas dari Arkham Knight yang warnanya putih dan merah. Di shoulder padnya pun ada simbol yang serupa. Kemudian di bagian matanya didetailing dengan warna biru terang seperti ini teman-teman. Di semua bagian yang warnanya abu-abu ada detailing semacam efek metal gitu teman-teman. Jadi kesannya seperti armor besi yang tergores gitu. Contohnya di bagian antena kupingnya ini. Di shoulder padnya juga ada. Dan di bagian lututnya ini juga ada teman-teman. Kemudian detail sculpting action figure ini menurut saya sangat keren. Di bagian helmnya ini diberi ornamen-ornamen yang sangat detail. Bahkan di balik armor dadanya ini ada sculpting kayak strap-strap gitu. Di balik perutnya juga ada. Kemudian di belakangnya ada semacam armor dan ornamen-ornamen yang sangat detail. Kemudian ada efek seperti kain gini dan ada detailing strap lagi. Sculpting tangannya juga sangat detail. Tapi sayangnya McFarlane itu selalu membuat sistem double joint di bagian siku dan lututnya yang pin engselnya itu kelihatan dari samping seperti ini teman-teman. Menurut saya ini jadi mengurangi kesan realistik dari action figurnya sekaligus jadi kelihatan mainan anak-anak banget teman-teman. Untungnya di sini warnanya hitam semua jadi nggak begitu kelihatan. Oke, lanjut detailing di bagian pahanya ini diberi tekstur kain yang kesannya tebal dan kasar. Ini keren banget. Kemudian di samping kirinya ada pouch kecil seperti ini dan detailnya sangat keren. Di bawahnya ini ada granat yang tertempel di strap dan tidak bisa dilepas. Dan strapnya ini bahkan jadi bagian yang terpisah dari celananya. Ini keren banget menurut saya. Kemudian di bagian kanannya ada pouch yang ukurannya sedikit lebih besar. Kemudian armor di bagian kakinya juga di-sculpting dengan sangat baik teman-teman. Nah, McFarlane ini lumayan banyak menggunakan bahan yang semi elastis gitu. Mulai dari antena kupingnya ini, bahannya agak lentur. Kemudian di bagian kerahnya ini sangat lentur teman-teman. Bahkan armor di dadanya ini juga menggunakan bahan seperti karet. Kemudian shoulder padnya juga lentur. Celananya ini juga bahannya seperti karet. Dan yang terakhir pelindung di lututnya ini juga sangat lentur teman-teman. Tujuan penggunaan bahan elastis ini mungkin supaya artikulasinya lebih leluasa. Selanjutnya saya akan membahas artikulasinya dimulai dari bagian kepala. Di sini ada double ball joint seperti ini. Nah, seperti ini. Dia bisa nunduk sejauh ini. Bisa mendongak sejauh ini. Kemudian dia bisa diputar 360 derajat. Bisa dimiring ke kanan dan ke kiri sejauh ini teman-teman. Kemudian di bagian tangannya, di bagian pangkal lengannya bisa digerakkan seperti ini. Tangannya bisa diputar ke atas 360 derajat. Tangannya bisa direntangkan sejauh ini saja, tidak sampai 90 derajat. Kemudian di bicepnya ada rotasi. Di bagian sikunya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Di bagian pergelangan tangannya ada ball joint teman-teman.
Kemudian tangannya bisa dilipat ke dalam sejauh ini teman-teman. Di bagian dada dan di bagian pinggangnya ada dua artikulasi. Dia bisa menunduk sejauh ini. Bisa dikeatasin sejauh ini. Bisa dimiringin ke kanan sejauh ini. Dan ke kiri juga sama aja. Kemudian dia juga bisa dirotasi 360 derajat teman-teman. Kemudian di bagian kakinya dia bisa dikedepanin sejauh ini karena terhalang oleh celananya. Bisa ke belakang sejauh ini saja. Di rentangan bisa sejauh ini karena lagi-lagi terhalang oleh celananya. Kemudian bagian lututnya ada double joint dan bisa dilipat sejauh ini. Di bagian pergelangan kakinya ada ball joint dan bisa dikeatasin sejauh ini, diturunin sejauh ini, dan dia bisa diputar 360 derajat. Tapi sayangnya ball joint di bagian kakinya ini sangat letoy teman-teman. Jadi kalau dia di pose berdiri itu sering jatuh sendiri karena ininya kurang kuat. Kemudian bagian tonya juga ada artikulasi dan bisa dikeatasin sejauh ini. Tapi tidak bisa diartikulasikan ke bawah. Jadi maksimal segini aja. Sekarang saya akan sampaikan konklusi dari semua yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama posturnya. Menurut saya posturnya ini sedikit kurang proporsional di bagian leher dan pundaknya. Selebihnya sudah oke-oke aja. Jadi untuk postur saya beri poin 7/10. Yang kedua paintingnya. Paint job di Arkham Knight ini sangat simpel karena warnanya didominasi dengan warna hitam dan abu-abu gelap. Kemudian paint job logo di dada, di pundak dan matanya juga udah sangat rapi. Jadi untuk paint jobnya saya beri poin 8,5/10. Yang ketiga detailingnya. Sculpting Arkham Knight ini sebenarnya sangat detail, tapi karena diaplikasikan di bahan yang elastis gitu, jadi ada beberapa bagian yang kurang rapi. Seperti antena kupingnya ini yang tidak simetris antara kanan dan kirinya. Kemudian bagian sikunya ini ada bagian yang dipotongnya kurang rapi. Jadi untuk detailingnya saya beri poin 7/10. Yang keempat artikulasi. Secara keseluruhan artikulasi Arkham Knight ini sudah lumayan fleksibel, tapi sayangnya artikulasi di pergelangan kakinya itu terlalu letoy teman-teman. Jadi dia seringkali jatuh sendiri saat dipose-posein. Ditambah lagi Arkham Knight ini beberapa posenya akan terlihat sedikit kurang natural karena pose tangannya yang tidak bisa diganti. Jadi untuk artikulasi saya beri poin 7/10. Yang selanjutnya aksesoris. Setahu saya McFarlane memang tidak pernah memberikan banyak aksesoris di dalam paket pembeliannya. Bahkan Arkham Knight ini tidak diberi spare tangan pose yang lain. Hanya ada pose tangan menggenggam pistol di kedua sisinya. Jadi untuk aksesoris saya beri poin 6/10. Yang terakhir harganya. McFarlane yang satu ini harganya cukup terjangkau. Saya kemarin beli secara online di harga 275 ribuan. Dengan perbandingan harga sekian dan dapat kualitas action figure yang sudah saya bahas tadi, maka untuk harga saya beri poin 8,5/10. Dan itu saja yang bisa saya bahas dari McFarlane Arkham Knight ini. Di video selanjutnya saya akan mencoba untuk mengcustom action figure ini. Setelah ini ada shoot pose-pose dari action figurnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Tolong like dan subscribe kalau Anda suka dengan video ini. Dan sampai jumpa.